Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian tafsir dan tadabbur Quran. Berharap kita kepada Allah pagi ini dilimpahkan kasih sayangnya, diberikan taufik hidayah untuk senantiasa istiqomah. Semoga pagi ini kehadiran kita dihitung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Kalau Allah karena bukan izin dan taufik darinya, rahmat darinya, tentulah kita tidak bisa berkumpul apalagi dalam rangka acara besar seperti ini. Alik wa kadang acara kita besar, ajak kita besar, apa itu? Mengkaji Al-Quran. Kemudian salawat dan salam selawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita semua dihimpun bersama beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah kemarin sampai mana pembahasan kita, Bu? Pak, ada yang ingat sampai mana pembahasan kemarin? Baik, kita baca saja seperti biasa Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Fatihah dan Al-Bayyinah. Baik, sama-sama ya Pak Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Diulang lagi ya, salah. Sampai mana tadi Pak? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir. Lam yakunil ladzina kafaru ay lam yakun ahlul kufri wal juhudi allazi kafaru billahi wa bi rasulihi thumma bayyanahum biqawlihi min ahlil kitabi wal musyrikin ay minal yahud wan nasara ahlil kitab wa minal musyrikin abadatil awsani wal asnam munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah أي منفصلين منتهين عما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم الحجة الواضحة وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فسرها بقوله رسول من الله أي هذه النبوة هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله تعالى يتلو صحفا مطهرة أي يقرأ عليهم صحفا منزهة عن الباطل عن ظهر قلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال القرطبي أي يقرأ ما تضمن الصحف من الكتب يتلوها عن ظهر قلبه لا عن كتاب لأنه عليه السلام كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. Baik, ini penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang kalau tidak salah pembahasan kita mengenai terakhir di yatlu suhufan mutahharah. Jadi salah satu tugas kenabian adalah membacakan Al-Qur'anul Karim kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi salah satu tugas atau fungsi utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kemudian dengan membaca Al-Quran tersebut maka yuzakkihim, maka menjadi bersihlah umat, menjadi bersihlah orang yang mempelajari Quran tersebut. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, tidak hanya sekedar membacakan, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kandungan ajarannya, ilmu yang terkandung di dalamnya, sehingga Al-Qur'an tersebut benar-benar turun sebagai rahmat, sebagai ilmu, sebagai motivasi hidup, sebagai penghibur di kala gundah dan lain sebagainya. Jadi salah satu tujuan atau fungsi utama dari kenabian ialah membacakan Al-Quranul Karim kepada umatnya. Ini metode yang paling baik dalam mengajarkan Quran pada baik satu guru kepada murid gitu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan Quran oleh malaikat Jibril. Sanuqri'uka fala tansa, dan kami akan membacakan pada engkau wahai Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Jadi Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga Nabi kita menangkap bacaan tersebut, dihafal oleh beliau.
Kemudian dari hafalan itu beliau kembali mentransfernya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga aktivitas kehidupan Nabi ada dua. Yang pertama mengambil Quran, yang kedua mengajarkan dia kembali. Mengambil dari mana? Dari guru, dari malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian mengajarkan kembali yang diambil tadi kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan kembali Al-Qur'an. Jadi Quran itu bukan disimpan Ibu-ibu, Bapak. Quran itu bukan kita belajar tuh asa berdiri tidak. Sahabat pun begitu, sahabat yang belajar dari Nabi itu berbeda-beda situasi dan kesempatan. Terkadang ada sahabat yang tidak hadir, mungkin sakit, atau mungkin safar, atau mungkin ada jihad, atau mungkin ada halangan, maka mereka saling mempelajari. Yatadarasuna bainahum, mereka saling mempelajari. Jadi sahabat itu saling belajar sama mereka karena berbeda-beda kesempatan dan situasi turunnya ayat dan surat kepada mereka. Intinya sahabat itu tidak menyimpan ayat itu sendiri. Lah artinya surang ayat itu pendam surang. Tidak. Dia belajar intensif dan mengajarkan kembali apa yang dia pelajari tadi. Kemudian sahabat juga mengajarkan di keluarga mereka. Lahir anak-anak sahabat, kemudian generasi setelah mereka, tabi'in juga demikian. Itu guru mereka para sahabat, tabi'in juga mengajarkan kepada anak dan generasi setelah mereka, tabi'in. Begitu seterusnya Al-Quran diajarkan dan mereka mengajarkan dan diajarkan dan mereka mengajarkan sampai Quran itu berterusan sampai kepada kita sampai sekarang. Baik. Yatslu suhufan mutahharah. Suhuf kemarin kita sudah jelaskan maknanya ialah lembaran, jamak dari sahifah, lembaran mutahharah yang suci. Jadi kenapa di sini dikatakan Rasul itu membaca lembaran yang disucikan, lembaran yang suci? Bukankah Nabi kita ummi? Nabi kita tidak bisa baca dan tulis. Berarti maknanya di sini ialah beliau membaca dari hafalan Al-Quran yang diterima dari malaikat Jibril, sedangkan malaikat Jibril mengambilnya dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu yang disebut dengan suhufan mutahharah, lembaran yang suci. Sebagaimana firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya bahkan kecuali malaikat yang disucikan. Di mana itu? Di Lauhil Mahfuz. Bagaimana sudah dijelaskan pada surat apa, Bu? Surat sebelumnya. Surat apa? Surat Al-Qadar. Ya, sebagaimana dijelaskan surat Inna anzalnahu fi lailatil qadr, yaitu kami menurunkan Quran itu pada malam qadar, jumlah wahidah yaitu utuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di Baitul Ma'mur. Jadi Rasul membacakan suhufan mutahharah dari hafalan beliau. Ketika kita baca Quran sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah, atau Quran yang sudah jadi di depan kita sekarang itu sudah bentuk jadinya, tinggal baca, itu sama, teksnya sama yang di Lauhil Mahfuz itu. Jadi Quran yang kita Bapak Ibu baca sekarang itu keasliannya itu sudah enak, tinggal kita baca lagi. Sudah tersaji, sudah dikasih harokat, sudah dikasih warna sini cantik, dikasih tanda baca, dikasih titik, dah disusun berdasarkan urutan aslinya di Lauhil Mahfuz. Kemudian penulisannya sudah sesuai dengan kaedah ilmu rasem. Kemudian covernya bagus, Masya Allah. Jadi Quran yang sampai di depan kita itu sudah
melalui berbagai macam proses penjagaan. Tidak murah barang yang di depan kita itu Pak Ibu, kalau kita sadar ya. Udah berapa darah syuhada yang mengalir supaya Quran itu sampai kepada kita. Sudah berapa tetesan air mata Rasul sehingga Quran itu sampai kepada kita. Sudah banyak sahabiat itu yang menjadi janda untuk memperjuangkan Quran itu sampai kepada kita. Sudah banyak darah pahlawan yang tertumpah, pahlawan Islam, untuk bisa sampai Quran itu kepada kita. Sudah berapa ijtihad dan upaya keras para ulama untuk memudahkan Quran itu bisa dibaca di depan kita sekarang itu. Jadi jangan khawatir. Apa yang kita baca sekarang insya Allah sudah melalui proses namanya tashih. Ya, Quran yang sampai kepada masyarakat umat Islam di Indonesia ini sudah sampai, sudah diuji, sudah melalui uji tashih dari lembaga resmi para ulama-ulama Quran di Indonesia yang sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui para imam-imam yang meriwayatkan dan memperjuangkan bacaan Quran itu, sehingga Quran itu terbaca dengan mudah oleh kita sekarang. Nah, jadi kalau kita hendak juga mau baca Quran itu terlalu, atau Pak kata Bang Haji ya, terlalu ya. Quran yang sampai kepada di zaman Nabi itu hafalan, disampaikan secara oral dari mulut ke mulut, belum ditulis lagi. Kemudian yang ditulis pun satu-satu itu pun dijaga supaya tidak dirobek, dicuri sama orang dan lain sebagainya. Diajarkan oleh Nabi secara sembunyi-sembunyi mulai tahun 1 kenabian. Tahun 3 bikin rumah Quran pertama, yaitu rumah Pak Arqam bin Abil Arqam, sahabat itu. Diam-diam malam hari ganti-gantian itu sahabat mempelajari sehari 5-10 ayat. Yatlu suhufan mutahharah. Apa yang dibaca oleh Nabi itu, apa yang dibaca oleh kita sekarang insya Allah sama dengan apa yang ada di suhuf mutahharah itu, yang di Lauhil Mahfuz. Sebenarnya ini agak-agak menyindir ahlul kitab ini. Kan ayat ini dibuka dengan kaum kafir, ahlul kitab dan musyrikin. Yatlu suhufan mutahharah. Rasul itu membaca sesuatu wahyu yang autentik. Maknanya apa? Wahai ahli kitab, Taurat yang berada di tangan kalian, Injil yang kalian pegang itu sudah mengalami berbagai macam perubahan, pengubahan, penggantian kata, tukar sana sini ayat, dihilangkan, dihapus, disembunyikan, diputar balik. Nah, itu kerjaan mereka itu. Maka datang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW membawa sesuatu yang otentik, sama yang dia baca dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yatlu suhufan mutahharah. Jadi mutahharah di sini maknanya ialah mutahharatun minaz-zur, suci daripada kebohongan, kata-kata dusta. Qaulaz-zur itu artinya kata-kata dusta. Wasyak, keraguan dan celaan. Wan nifaq, nifaq itu artinya bukan dosa, penyimpangan. Orang munafik artinya orang yang melakukan penyimpangan. Wan nifaq, sesuatu kebatilan. Wa dhalalah, kebatilan, kesesatan. Wa qala Qatadah mutahharatun 'anil batil, bersih dari segala sesuatu yang batil. Batil itu menyimpang. Kalau hak itu yang lurus, yang tegak. Tapi kalau batil artinya sesuatu yang menyimpang. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Bahwasanya sifat Quran itu qayyim, lurus dia. Kemudian la iwaja, tidak ada belok kiri kanannya. Kemudian la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan dan celaan terhadap
terhadap Quran tersebut. Qala Ibnu Abbasin mutahharat, apa tadi? Fiha kutubun qayyimah. Bahwasanya dalam Al-Quran tersebut ada kutub qayyimah. Kutub jamak dari kitab. Kitab maknanya maktub, sesuatu yang tertulis, atau bermakna hukum, aturan, kaedah, disebut juga dengan kitab. Kutiba alaikumus siyam, maknanya diwajibkan, ditulis bagimu sebagai sebuah ketetapan, ya. Jadi fiha kutubun qayyimah, ay fiha ahkamun qayyimatun la iwaja fiha. Di dalamnya ada hukum-hukum yang tegak, yang lurus, tidak bengkok sedikit pun. Tubayyin al-haq min al-batil, yang menjelaskan kebenaran di atas kebatilan. Kemudian sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan suhuf di sini adalah kertas allati yuktab fiha al-Quran, yang ditulis di dalamnya ayat Al-Quranul Karim. Wal muradu bil kutub al-ahkamul maktubah, yang dimaksud dengan susah pakai mana nih tadi, hilang dia Pak. Yang dimaksud dengan kutub di sini adalah hukum-hukum yang tertulis di dalamnya. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lianna al-Quran jam'u samarati kutubillahi al-mutaqaddimah. Karena Quranul Karim itu mengumpulkan saripati daripada ketetapan dan bimbingan Allah. Saya lebih suka menyebutnya bukan aturan dari Allah, tetapi bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, summa zakara ta'ala man lam yu'min mimman min ahli al-kitab qala wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على صدق رسالته. Setelah datang kepada dia argumen yang jelas yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bahas dulu ya sebentar. Jadi kata Allah, dan tidaklah, jadi Al-Quran, fungsi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama membacakan suhufan mutahharah, membacakan Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Jumu'ah, apa kata Allah? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum, dan dialah yang telah mengutus daripada kaum yang ummiyin, yaitu bangsa Arab, yang tidak kenal baca tulis, tidak familiar dengan kitab Taurat dan Injil, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan Al-Quran ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah tentang kitab dan sunnah. Wa kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sementara keadaan mereka sebelumnya dalam keadaan dhalalin mubin, dalam keadaan sesat, bingung, susah yang benar-benar nyata. Baik, jadi kalau kita kombinasikan dari keterangan ayat-ayat yang lain, berarti Quran itu datang untuk menghilangkan kesesatan kita. Dhalalin mubin itu. Apa makna dhalalin mubin? Dhal itu pernah kita bahas di surah Ad-Duha, maknanya kebingungan ya Bu ya. Wa wajadaka dhalan fahda. Sungguhnya kami dapati engkau dalam keadaan bingung wahai Muhammad, sehingga dalam menyelesaikan persoalan umat, fahada, kami berikan arahan untuk mendakwahkan Islam pada mereka sebagai solusi. Jadi selama orang belum belajar Al-Quranul Karim, dia akan selamanya akan bingung.
Yang pertama. Yang kedua, dhalla bisa bermakna sia-sia, rugi. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fil itu, wa alam naj'al tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidaklah itu, bukankah kami telah menjadikan usaha mereka itu dalam kesia-siakan. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dan orang-orang yang habis sia-sia bekalnya di dunia, wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka telah berbuat baik. Jadi makna dhalla pertama tadi orang yang kebingungan maka diberikan hidayah Quran. Kedua, maknanya orang yang rugi, sia-sia masa hidupnya habis kalau tidak belajar Quran. Yang ketiga, maknanya sesat, tidak mendapatkan hidayah. Ya, waladhdallin maknanya orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Wa may yudhillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan orang-orang yang kalau telah Allah sesatkan tidak akan mendapatkan pembimbing dan pemberi jalan. Baik. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan ini adalah untuk menghilangkan dolalah, kesesatan kita, kesesatan kita, kemudian kebingungan kita, kemudian kesia-siaan hidup. Jadi kalau kita tidak mempelajari Quran, otomatis kita akan mendapatkan semuanya itu. Yang pertama, hidupnya sia-sia. Yang kedua, senantiasa ilmu dan pengetahuan dan apa yang dia miliki itu ngambang, tidak jelas. Yang ketiga, dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selamanya sesat. Nauzubillahi min zalik. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus itu semua dengan ta'limul Qur'anul Karim, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Baik. Fiha kutubun qayyimah, yang mana Al-Qur'an itu memiliki bimbingan, ya, hukum-hukum di dalamnya. Ini menjadi dalil bahwasanya agar kehidupan itu tertata dengan rapi dan baik, maka seseorang harus mengambil sumber dari Al-Quranul Karim. Ya, Allah mengatakan Quran itu ada aturan-aturan yang kuat, aturan-aturan yang lurus, aturan-aturan yang qayyim. Maknanya apa? Jadikan itu sebagai rujukan, bukan sekedar Quran itu sumber hukum, ya. Jangan sekedar itu saja. Tapi kita harus yakini apa yang datang daripada Al-Quran itulah yang terbaik, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang datang dari Al-Quran merupakan sebuah bentuk bimbingan yang terbaik dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha kutubun qayyimah. Dan ini lagi-lagi juga menyindir ahlul kitab. Menyindir bagaimana? Karena mereka gemar sekali mengotak-ngatik hukum ayat. Mereka bisa oknum dari ahlul kitab itu, mereka memperjualbelikan ayat. Mereka pakai ayat, mereka baru amalkan ayat kalau yang mengadu itu, kalau yang menjadi penjahat itu atau tersangka itu orang-orang lemah. Kalau yang datang itu orang yang kuat, berpengaruh, orang kaya, bisa kita musyawarahkan dulu ayatnya. Itulah kira-kira. Jadi kalau yang datang itu orang-orang yang lemah, mereka tegakkan hukum. Hukum Taurat harus ditegakkan pada orang ini. Tapi kalau yang datang itu orang yang kaya, orang yang mampu membayar, orang yang berkuasa, mereka musyawarahkan ayat itu. Ini ayat bisa dikompromikan ini katanya. Jadi kutubnya tidak qayyimah lagi, hukumnya tidak tegak. Jadi maju tak gentar membela yang bayar. Dari ayat-ayat ini kita jadi tahu Allah sebenarnya lagi ngebongkar karakter orang-orang intelektual Injil, Taurat dan Injil sebelum Islam. Wahai Muhammad, kau ini murni. Apa yang kau baca itu murni, jujur, bersih, sama yang ada di sisi Allah itu, Lauhil Mahfuz itu. Hukumnya lurus.
Kenapa hukum mesti lurus? Sama kayak penggaris. Kenapa penggaris itu harus istiqomah? 1 senti itu ya segiko, 100 senti itu ya 100 senti gitu. Kenapa penggaris itu harus istiqomah, Bu? Kalau penggarisnya lah beda-beda tuh baca Roma galih kain. Dia yang akan mengukur, dia pula yang salah. Makanya kehancuran umat-umat terdahulu itu mereka mengotak-ngati ayat-ayat Allah. Taurat dan Injil itu mereka otak-ati. Mereka berlakukan sesuai dengan kepentingan mereka, maka dilaknat itu. Ghairil maghdub. Kenapa mereka disebut maghdub? Ya karena itu. Jangan kami jadi seperti al-maghdub ya Allah, waladhdallin, bukan juga seperti orang yang sesat. Maghdub maknanya orang yang mempermainkan agama ini untuk kepentingan dia pribadi, golongan. Waladhdallin orang yang bodoh, tidak belajar agama ini. Kan ada dua sifat, orang yang cuek sehingga dia sesat, dia tidak mau tahu. Ada orang yang belajar, dah tahu tapi justru mempermainkan pengetahuan itu. Kita inginnya dapat yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ingin menjadi golongan orang-orang yang beragama ini terasa nikmat, an'amta alaihim, benar-benar menikmati sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan telah terpecah belah. Tafarruq artinya berpecah belah. Alladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab. Berarti Nasrani terpecah, Yahudi dan Nasrani terpecah. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Semula mereka semua berkomitmen, Pak Ibu. Orang Yahudi itu berkomitmen meyakini adanya Mesiah, Masih, Nabi di akhir zaman. Tapi mereka hasad, sehingga mereka buru nabi-nabi setelah Nabi Isa itu, mereka upayakan untuk dibunuh. Nah, kaum Nasrani juga demikian. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi Al-Masih bagi mereka, Nabi akhir zaman bagi mereka, sehingga mereka menolak Nabi setelah beliau. Tapi kedua golongan ini meyakini bahwasanya ada nubuat, ada kenabian di akhir nanti, terakhir itu. Bahkan orang Yahudi itu dalam surat Al-Baqarah awal sampai saking yakinnya tentang Nabi Muhammad SAW, mereka wa kanu yastaftihuna, mereka itu melakukan istiftah, menyebut nama Nabi Muhammad di dalam peperangan agar dapat barokah dan dimenangkan Allah. Tahu kisahnya kan, Bu? Orang Yahudi istiftah. Tahu kisahnya, Bu? Pernah dengar? Jadi Yahudi kan pindah dari Palestina, sengaja mereka hijrah ke Madinah. Mereka hijrah ke Madinah dalam rangka menunggu Nabi Muhammad SAW. 3 suku besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. 3 suku besar. Sukunya banyak, tapi yang paling besar 3 ini. Ketiga suku ini mereka berperang dengan pribumi Arab. Ingat kan kisahnya, Bu? Ingat Pak Robi? Pak Yopi ingat? Belum? Ingat tapi tidak saya cerita. Takutnya disuruh cerita, Pak. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah ini mereka pendatang di Yasrib, di Madinah. Kemudian mereka hobi berperang dengan pribumi, suku Aus dan Khazraj, orang Arab pribumi Madinah itu. Masih turunan orang Yaman sebenarnya itu mereka, Aus dan Khazraj itu, yang kelak menjadi kaum Ansor. Mereka berperang, ini sebelum Islam ya, sebelum datang Nabi kita ya. Mereka berperang, ketika perang itu orang Yahudi ini sering kalah. Jarang dalam sejarah Yahudi itu menang dalam perang. Mereka senantiasa kalah.
Ketika mereka sudah kalah, mereka bertabarruk, mengambil berkah dengan nama Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad. Padahal Nabi belum lahir itu. Mereka melakukan istiftah istilahnya, meminta al-fath. Al-fathah itu kemenangan. Istiftah tolabul fathi maknanya. Mereka meminta kemenangan dengan cara menyebut pangkat kedudukan Rasulullah SAW. Setelah mereka bertabaruk mengambil berkah dengan nama Nabi, mereka senantiasa menang. Ya. Jadi kepada orang Arab Madinah mereka mengatakan, awas kalian ya, kalau ketika mereka kalah mereka ngancam seperti ini, awas kalian nanti Nabi akhir zaman akan muncul dari Mekah datang ke Madinah, kami akan membersamai Nabi itu dan membunuh kalian semua, katanya begitu. Itu menjadi sebab kenapa orang Arab Madinah, orang Yasrib, ketika mereka berhaji mereka mencari siapa Nabi itu. Mereka lebih duluan jemput bola ibaratnya, dan mereka duluan beriman. Mereka justru beriman kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi di Madinah yang kafir malah justru Yahudi. Jadi kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin enggak akan melepaskan kekufuran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, kecuali datang kepada mereka bukti. Tapi setelah datang bukti, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Setelah datang Nabi itu, sosok hidayah itu hidup, justru mereka tafarruq. Tafarruq ini maknanya apa? Sebagian besar mereka tetap kafir, tidak menerima Nabi itu, dan hanya sebagian kecil saja yang beriman. Contohnya Abdullah bin Salam. Nah, itu orang Yahudi ya, mantan Yahudi yang beriman. Jadi, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ketika datang Nabi itu, mereka justru berpecah belah. Ada yang menerima dan ada yang tidak. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kita baca tafsirnya bawah. Ai ma ikhtalafa al-yahudu wan nasara fi sya'ni Muhammadin. Tidaklah orang Yahudi Nasrani itu berbeda pendapat ya. Maksudnya ahli-ahli mereka itu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali setelah datang kepada mereka hujjah al-wadhihah, yakni argumen yang jelas yang menunjukkan adalah ala sidqi risalatihi, yang menunjukkan kebenaran kenabiannya. Jadi kata Ibnu Su'ud di sini dalam salah seorang ulama tafsir Abu Sa'ud, ayat ini sebenarnya menyindir keras ini kepada ahli kitab, li ghayati tashni'i ala ahli kitab khassah wa taghliz janayatihim, dan apa istilahnya, bukan menyindir lagi ini, bagaimana mengungkapkan, membongkar ya bahasa kita ya, membongkar kejahatan mereka, bahwasanya perpecahan mereka tidaklah terjadi kecuali setelah menjadi jelas keterangan tersebut. Jadi orang kalau sudah, misalnya kalau orang sudah sesuatu perkara itu sudah jelas, sudah terang, kalau orang yang hatinya bersih dan jujur pasti dia menerima ya. Kalau misalnya begini, rumah itulah dipel, bersih sekali, maka orang akan, kalau ketika ditanya lantai ini tadi, lantai ini kotor ya, maaf, tadi lantainya kotor, bau, banyak kotoran cicak ya, atau kotor lah gitu, nggak usah dirinci. Kemudian ada tamu, dipersilahkan masuk, dia nggak bisa masuk,
Saya nggak mau masuk katanya, kotor, lantainya kotor banget. Maka dia tunggu di luar. Silakan tunggu di luar Pak, kita bersihkan sedikit. Setelah dibersihkan, nih, udah dipel, udah kinclong, disuruh masuk. Saya nggak masuk, kotor katanya. Coba dilihat dulu Pak, nggak mau, pasti masih kotor. Coba dilihat dulu. Setelah dilihat ternyata bersih. Kalau orang normal masuk nggak dia, Bu? Dia akan masuk karena sudah bersih sekali rumah. Tapi Yahudi nggak mau begitu. Setelah dibersihkan, udah bersih nih lantai, dia bilang tetap tidak mau masuk. Tetap dia tidak mau masuk. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin karena hasad, mungkin karena hatinya yang belum dibersihkan. Lantainya sudah bersih, hatinya belum bersih. Gitu kira-kira analogi sederhananya. Kemudian wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm. Ai makhtalafu fi nubuwwati Muhammad illa min ba'di ma amilu annahu haq. Tidaklah orang Yahudi itu atau orang Nasrani ahlul kitab itu meragukan sedikit pun tentang Nabi Muhammad. Kalau kita bahas di sini Bu ya Pak, maksudnya di sini kalangan ahlinya ya, expertnya. Kalau kita tanya orang Yahudi dan Nasrani secara umum, orang awam mereka pasti mengatakan kita nggak kenal dengan Muhammad. Saya banyak teman orang Kristen, kalian tidak pernah belajar tentang Nabi Muhammad, tidak tahu. Mereka pasti tidak tahu. Tapi yang mengetahui ini orang-orang khusus, ahlinya. Ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Dan mayoritas daripada orang yang mengaku Yahudi dan Nasrani itu tidak tahu. Jadi tidak bisa kita, Bapak Ibu punya teman nanti orang Yahudi atau Nasrani tanya tentang Nabi Muhammad, pasti mereka bilang enggak, itu bukan Nabi gitu. Karena yang mengetahui itu dan yang mempermainkan itu kalangan expert mereka, kalangan apa istilahnya, pendeta atau rabi-rabi mereka itu, ya. Jadi mereka tidak berbeda tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma khassa ahlul kitab huna bi dzikri li annahum kanu ya'maluna sihhatan nubuwwati bima jahadu fi. Nah, di sini ada ulama yang membahas. Kenapa pada ayat yang keempat ini tidak disebutkan musyrikin lagi? Nah, ayat pertama kan dibaca ya, min ahlil kitabi wal musyrikin. Ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina kafaru, tidak ada. Langsung wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Kenapa tidak dimasukkan musyrikin lagi? Kata ulama, kalau yang berpengetahuan saja itu mereka menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula lagi orang yang musyrik yang tidak mengenal sama sekali Taurat dan Injil. Jadi kalau orang intelektualnya saja bisa pecah kongsi, ya pecah apa istilahnya, pendapat, silang pendapat, maka orang awam tidak usah dimasukkan lagi. Itu kira-kira. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Lihat kekacauan mereka itu benar-benar luar biasa ya. Wa ma umiru, tidaklah yang Nabi perintahkan itu, yang Allah perintahkan itu kecuali menyembah kepada Allah. Illa liya'budullah, agar mereka itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mukhlisin, sebagai menjadi jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang ikhlas. Hunafa, jamak dari hanif, cenderung kepada kebenaran. Aslinya hanif itu artinya mereng. Orang kalau kakinya pincang disebut ahnaf. Kalau hunafa jamak dari hanif. Kenapa mereng? Karena mereng kaki itulah maka dia bisa jalan lurus. Jadi kalimat hanif maknanya orang yang mengetahui hak dan batil, tapi dia cenderung mereng ke yang hak. Dia mengetahui benar salah, tetapi dia cenderung memilih kebenaran dibandingkan kebatilan. Dia tahu bana aja batu sama ya. Dia tahu batu aja salah,
tapi dia tetap memilih yang batuah, dia tinggalkan yang salah. Itu namanya hanif. Jadi tidak, kalimat wama di sini nafi ya, menafikan, seolah-olah isi agama yang diajarkan Muhammad itu apa? Satu, wama umiru, aslinya ibadah itu tidak ada perintahnya dari Allah. Kemudian kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali satu, liya'budullah, mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Bagus atau tidak? Beribadah bagus atau tidak Pak Ibu? Kok ragu nih? Yang bagus kan? Mukhlisin, menjadi orang yang ikhlas, bagus atau tidak? Bagus. Hunafa, orang yang condong kepada kebenaran, bagus tidak? Bagus. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat, bagus atau tidak? Wa yu'tuz zakah. Tunggu lupa apa capeknya, bagus. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, bagus atau tidak? Bagus semua itu, 6 poin. Dinul qayyimah, kata Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi mereka tidak mau terima. Berarti sianan salah. Dibawa makan gulai tunjang. Nasi kapau bagus atau tidak? Bagus. Durian bagus atau tidak? Bagus. Buah naneh bagus atau tidak? Bagus lah Pak. Gulai cancang bagus atau tidak? Bagus. Sate padang bagus atau tidak? Bagus. Tapi dia tidak mau makan. Orang makan selolahnya. Berarti yang salah siapa? Orang itu entah nyusariawan, entah sakit paru, entah asam lambung, tak tahu. Itu sederhananya begitu. Kenapa tidak apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad itu? Apa yang beliau bawa itu semuanya murni. Kemurnian Rasulullah SAW itu sampai disebut bayyinah, sesuatu bukti yang clear, yang jelas, kristal clear, benar-benar murni nih yang sampai kepadanya. Siap datang dari mana? Sebab datang dari mana? Datang dari Allah. Rasulun minallah, ini datang dari Allah. Kemudian yang dibacakannya itu suhufan mutahharah, juga bersih. Kemudian hukum di dalamnya juga adil, seimbang, tegak, tidak merugikan, tidak zalim. Kemudian yang diperintahkan di dalamnya adalah ibadah kepada Allah, menjadi hamba yang ikhlas, menjadi orang yang cenderung pada kebenaran, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Semua ini hal-hal yang positif, bagus. Karena jiwa hati mereka yang sakit, yang bagus pun tidak mereka terima, tidak bisa, tak termakan oleh mereka. Jadi surat ini menurut saya surat yang dahsyat sekali dalam mencerminkan bagaimana busuknya hati orang-orang kafir itu. Wa ma umiru, padahal yang diperintahkan pada mereka adalah liya'budullah, agar mereka menyembah Allah. Sebab kenapa mereka enggak menyembah Allah? Karena menjadi hamba dunia, menjadi hamba kepada kecerdasan mereka sendiri, intelektual mereka, kema'rufan mereka kepada dunia. Mukhlisin, kenapa mereka tak mau ikhlas? Karena mereka menginginkan di luar apa yang Allah sediakan bagi mereka. Hunafa, kenapa? Karena mereka cenderung kepada kebatilan, gak mau memilih yang benar. Wa yuqimus shalah, karena mereka tidak menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka tidak mau menunaikan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, inilah rangkuman daripada agama ini. Kata Allah, ini yang disebut agama yang benar, agama yang kokoh. Jadi dari ayat ini kita tahu agama yang benar itu kriterianya apa? Pertama, datang dari sisi Allah, Rasulun minallah. Yang kedua, diajarkan oleh seorang Rasul yang mulia, diajarkan oleh seorang Nabi dan mulia. Atau diajarkan, kalau kita kan tidak temu Nabi langsung, berarti kita diajarkan oleh pewaris para Nabi, ya, para ulama, ya, penulis tafsir ini, ya. Kemudian ciri ketiga, memiliki buku panduan, suhufan mutahharah,
memiliki buku yang autentik, yaitu Al-Quranul Karim. 3. Yang keempat, Al-Quran tersebut mengandung bagaimana cara melaksanakan atau menjalani hidup dengan benar. Kutubun qayyimah, dia memiliki undang-undang, peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang kelima, ajarannya itu kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri, liya'budullah, kepada Allah saja, mukhlisin, mengajarkan keikhlasan. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, hunafa, hunafa. Jadi orang-orang yang menganut agama itu cenderungnya menjadi pribadi yang hamba Allah, ikhlas dan cenderung kepada kebenaran, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Zalika dinul qayyimah, inilah agama. Mungkin akan jadi pertanyaan, agama itu kan luas, Ustaz. Tidak hanya salat dan zakat. Puasa Ramadan mana? Nah, mungkin ada yang bertanya demikian ya. Haji umrah kan tidak disebut. Ini yang disebut apa namanya? Mengambil sampel di antara banyak sampel yang lain. Jadi syariat Islam itu luas, mulai dari syahadat, ya, mulai dari toharah, salat, zikir-zikirnya, umroh, banyak syariat Islam itu, puasanya, umrohnya, hajinya, jihadnya, akhlaknya, banyak. Tapi yang dipilih di sini apa, Pak Ibu? Salat dan zakat. Apa maknanya? Salat dan zakat ini memiliki keutamaan dibandingkan amalan-amalan dalam Islam yang lain. Salat dan zakat memiliki keutamaan dibandingkan amalan-amalan di luar keduanya. Kemudian sehingga mereka dijadikan duta dari sekian banyak contoh syariat Islam. Yang kedua, salat mewakili ibadah apa? Vertikal, hablum minallah. Zakat mewakili ibadah horizontal, hablum minannas. Salat mewakili ibadah badaniyah, ibadah badan, fisik. Zakat mewakili ibadah maliyah, hepeng, uang. Berarti tidak bisa kita pisahkan antara, dalam agama ini tidak bisa dipisahkan di antara ibadah personal hubungan kepada Allah dan ibadah yang berhubungan sesama hamba Allah. Orang yang menyangka kesolehan itu adalah tangisannya di malam hari tahajud, tapi mulutnya pedas level 5 pada tetangga, itu tidak ada di Islam seperti itu. Atau dia baik banget sama orang, tapi sholat jarang. Nah, ini juga salah. Jadi makna din tidak memisahkan antara hubungan kepada Allah dan hubungan sesama hamba. Jangan sakiti sekali-kali hamba-hamba Allah. Boleh jadi itu yang menghalangi kita menuju mardatillah. Yang kedua, jangan pisahkan antara ibadah badaniyah, ruhiyah, itu salat, dan ibadah yang sifatnya maliyah, profesi, pekerjaan, uang. Jangan sangka ibadah kita diterima kalau kita memakan harta haram. Jangan sangka yang disebut agama itu hanya melaksanakan haji, umroh, puasa Ramadan, tetapi yang haram-haram rajin juga diambil. Jadi lafaz salah dan zakat, dua ibadah ini mewakili dari sekian banyak ibadah dalam Islam, karena dia ibaratkan dua sayap yang menyeimbangkan dua hal di dalam Islam. Jadi spiritualitas tidak hanya
ibadah fisik, gerakan, solat, ya ritual, tetapi perhatian kepada sesama hamba Allah. Agama juga bukan hanya bicara tentang ibadah ritual, tetapi juga memperhatikan apa yang diambil dan apa yang diberi, yaitu harta yang kita miliki. Nah, lagi-lagi solat di sini Allah menggunakan kalimat wa yuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat, bukan yu'addunas salah, yu'addus salah, bukan melaksanakan salat, tapi menegakkan salat. Berarti salat itu kita punya base-nya, punya dasarnya, punya basisnya. Jangan sembarang salat. Kita salat menghadap siapa? Kita siapa? Yang kita hadapi siapa? Kita menginjak di mana? Di bawah kolong langit siapa? Bagaimana basis keilmuannya? Wuduknya sudah betul atau tidak? Takbiratul ihramnya, bacaan salatnya sudah benar difahami atau tidak? Semuanya, waktu pelaksanaannya, tata caranya, pakaiannya, adabnya, itu termasuk kepada iqamatus shalah atau penegakan salat. Tapi kalau soal uang, yu'tu, sekedar melunasi. Kenapa? Karena melunasi itu sudah cukup dalam Islam. Maksudnya apa? Ketika kita sudah serahkan yang harta itu, sudah itu saja tanggung jawabnya. Karena untuk menyerahkan itu yang berat. Nah, itu menyerahkan itu yang berat. Tapi kalau kamu menerima mudah ya, Bu ya. Berutang itu kan pinjam lah, putih. Barah 5 juta. Pas dia 5 juta tuh tangan gue capek, siap gitu. Tapi kamu balian tuh agak barek gitu. Nah, itu. Karena pemberiannya itu wayu'tu, penyerahannya itu yang berat. Ya. Jadi kalau kamu menerima bisa kencang, tapi kalau untuk memberi agak tersandik sedikit. Baik. Sampai mana tadi? Kita baca tafsirnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ay wal halu annahum ma umiru fit Taurah wal Injil illa bi an ya'budullaha wahdah mukhlishina al ibadat lillahi jalla wa ala lakinnahum harrafu wa baddalu. Jadi sebenarnya apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an itu mereka tahu, sama yang ada di Taurat dan Injil, yaitu tauhid, beribadah kepada Allah, kemudian menjadi hamba yang ikhlas. Tapi mereka harrafu wa baddalu, mereka ubah, mereka gonta-ganti. Wa abadu ahbarahum wa ruhbanahum kama qala ta'ala, mereka menjadi hamba bagi pendeta atau rabi-rabi mereka. Kok bisa begitu? Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada siapa kemarin kisahnya? Adi bin Hatim At-Tai, seorang Nasrani yang bertanya pada Nabi, kami tidak menjadikan pemuka agama kami sebagai Tuhan, tapi kenapa dalam Quran disebut ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam? Mereka mengangkat pendeta-pendeta rahib mereka sebagai Rabb Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan. Kata Adi bin Hatim, kami tidak begitu kok. Maka kata Nabi, bukankah kalian mematuhi apa yang disampaikan oleh pendeta kalian atau pemuka agama kalian dari halal dan haram? Allah katakan haram dalam Quran, pemuka agama kalian katakan halal. Maka itu sama saja kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan. Karena fungsi Rabb salah satunya ialah untuk dipatuhi dalam hukum. Hanya Allah yang berhak menghalalkan, dan hanya Allah yang bisa berhak mengharamkan. Jadi halal haram itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hal-hal yang tidak disebutkan secara jelas atau hal-hal baru yang perlu ijtihad ulama, maka yang memutuskan halal haram itu berdasarkan fatwa ulama, berdasarkan ilmu juga. Jadi bukan menghalal haramkan yang jelas dalam kitab sebagaimana dilakukan oleh ahli kitab.
Wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida. Jadi dalam Taurat, Injil, semua kitab-kitab dulu itu mengajarkan tauhid. Tidak ada yang mengajarkan kepada kesyirikan. Hunafa ay ma'ilina 'anil adyani kulliha ila dinil Islam, yaitu condong kepada agama Islam, meninggalkan segala bentuk isme, kepercayaan agama-agama sesat lainnya. Mustaqimina 'ala dini Ibrahim, istiqomah dalam agama Nabi Ibrahim, dinil Hanafiyah al-samhah, yaitu agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Allazi ja'a bihi khatimul mursalin, yang diserukan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jadi alasan, argumen bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak datang pada sesuatu yang baru. Nabi Muhammad SAW bukan pembawa ajaran Islam pertama kali, tapi apa yang beliau serukan itu adalah sesuatu yang otentik, yang sudah diubah-ubah oleh orang-orang sebelum beliau. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang murni, yang sudah tercampur, dirusak oleh banyak orang sebelum beliau itu. Jadi kalau ditanya apa agama Nabi Musa? Islam. Apa agama Nabi Isa? Islam. Apa agama Nabi Nuh? Islam. Apa agama seluruh Nabi? Al-Islam. Tidak ada bedanya. Bedanya mungkin sedikit dalam syariatnya. Dalam setiap masa itu ada perubahan sedikit syariat sesuai dengan kondisi situasi zaman. Baik, sampai sini ada pertanyaan Pak Ibu? Oh, ada mic. Mohon maaf nih, saya baru pulang dari rumah sakit, agak sedikit kelelahan ya. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendoakan buat kesehatan Anda kami. Alhamdulillah kemarin itu diuji sama Allah, kena sakit apa namanya, tipes plus bronkopneumonia. Bronkopneumonia itu bahasa paru-paru basah. Jadi double penyakitnya kemarin itu. Paru-parunya itu basah gitu. Ada infeksi gitu. Tapi alhamdulillah cepat recovery-nya, 3 hari di rumah sakit, 3 hari 3 malam. Alhamdulillah sudah bisa pulang tadi malam baru pulang. Baik, ada pertanyaan Bu? Sampai sini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bicara bahwa Al-Quran itu aslinya dari Allah dan disimpan di Lauh Mahfuz. Sebelum sampai ke Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu kan dibawakan oleh malaikat Jibril. Kemudian saya ingin tahu Ustaz, sebelum ke Nabi itu Al-Quran itu turun dulu ke sama dunia, langit dunia. Yang saya tanyakan itu, langit dunia itu apakah di dunia Ustaz, apa masih di langit itu, atau di mana tepatnya? Yang kedua, pertanyaan saya masalah Yahudi dan Nasrani ini. Di sini kan disebutkan ahli kitab. Lam yakunul ladzina kafaru min ahli kitab. Jadi ahli kitab itu kan adalah Yahudi dan Nasrani. Apakah zaman sekarang ini Ustaz masih adakah ahli kitab yang asli seperti Yahudi Nasrani yang di dalam Al-Quran itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi pertanyaan tentang sama'ud dunia atau langit dunia. Belum saya temukan keterangan yang jelas mengenai sama'id dunia itu. Kalau bahasa ilmiah zaman sekarangnya apa? Apakah atmosfer kita ini gitu ya? Kan itu pertanyaan arah Ibu ya. Apakah langit yang dimaksud atmosfer kita ini yang juga ada 7 lapis, ataukah seluruh alam semesta yang kita kenal zaman sekarang itu, yang semua galaksi yang ada miliaran itu masih hitungannya sama'id dunia atau apa gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa jawab Bu ya. Jadi kira-kira
Yang disebut dengan langit dunia itu belum ketemu saya referensi yang mengatakan langit dunia itu adalah, belum ketemu juga saya ada ulama yang menjelaskan bahwasanya langit dunia itu adalah langit yang atmosfer kita, atau langit yang batasan langit yang kita kenal di dunia, di ilmu astronomi sekarang, yaitu semua langit yang mencakup semua benda-benda galaksi yang kita kenal sekarang itu. Apakah itu masih kategori sama'i dunia? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang langit itu sangat-sangat luas, Bu, dan jangkauan manusia itu sangat terbatas masih untuk bisa untuk mengeksplorasi luasnya langit itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Apakah ahlul kitab itu ada sampai sekarang? Ya ada, masih ada. Sampai hari kiamat kayaknya ada itu ahlul kitab itu. Ada. Ahlul kitab itu akan ada terus itu. Bahkan ahlul kitab itu sebagaimana di zaman Nabi, ya ada yang insaf, ada yang masuk Islam, ada yang tetap dalam itunya mereka, kepercayaan dan kesalahan mereka. Bahkan nanti Dajjal, salah satu tentara mereka itu adalah ahlul kitab Yahudi. Jadi Dajjal itu akan dikelilingi oleh Yahudi. Jadi kalau ditanya ahlul kitab masih ada, ya masih ada. Tapi Bani Israel itu yang agak sedikit sulit saya lacak ya, Bu. Kalau zaman sekarang saya agak sulit melacak siapa yang disebut Bani Israel itu. Kalau kita lihat secara genetik ya, orang-orang Israel sekarang itu ternyata kebanyakan bukan Bani Israel. Mayoritas penduduknya itu dari suku Askenazi. Sedangkan suku Askenazi itu adalah bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Eropa yang pengen ikut juga agama Yahudi. Jadi agak, kalau di zaman kontemporer ini agak membingungkan kalau kita lihat penyebaran peta genetiknya di Israel itu. Saya lihat mayoritas itu bukan di Israel tapi Askenazi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oh ya, silakan. Dari mana Pak? Afwan Ustaz, saya dari Kalimantan Barat Ustaz, Pontianak. Terima kasih, jazakumullah. Tadi saya banyak melihat tafsir yang Ustaz sampaikan, subhanallah. Yang menjadi pertanyaan singkat dari kami Ustaz, apa yang menyebabkan mereka itu mempertahankan gitu Ustaz? Apakah karena ego atau karena gengsinya sampai-sampai mereka mempertahankan? Padahal kalau kita lihat Ustaz, banyak ayat-ayat bahkan di Bible di kitab mereka yang perjanjian lama memang banyak mengatakan tentang kalau Isa itu bukan seorang Tuhan gitu loh. Tapi yang menjadi pertanyaan kita ini kan itu Ustaz, apakah karena gengsinya seperti Muhammad, kakeknya Rasulullah? Kakeknya Rasulullah itu kan dia tahu itu seorang cucuku itu adalah seorang Rasul. Tapi karena dia pemimpin Quraisy, jadi dia menjaga gitu Ustaz, jaga image lah bahasa kita gitu Ustaz. Apa yang menyebabkan mereka itu mempertahankan itu Ustaz? Syukran Ustaz, jazakumullah. Iya, ahlan wa sahlan, selamat datang dari Pontianak, Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mereka kekeh gitu kan? Bab mada, itu bahasa Minang. Dalam Quran disebut wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara hasadan
Mereka tuh berangan-angan bahkan untuk memurtadkan kalian wahai orang Islam. Disebabkan kenapa? Hasadan. Hasad itu bahaya memang. Jadi setinggi-tinggi ilmu kalau lah dah kena hasad, itu nggak ada nilainya ilmunya itu. Sekaya-kaya orang atau bahkan semiskin orang atau apapun lah, derajat yang mereka capai atau mereka punya, apapun akan rusak kalau sudah kena hasad. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakumul hasad." Jauhilah sejauh-jauhnya oleh kalian hasad. Innaha ta'kulul hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Sesungguhnya hasad itu menghancurkan semua kebaikan, kata Nabi. Sebagaimana api melahap kayu kering, kayu bakar itu. Jadi kayu kalau dibakar oleh api, kayu yang tadinya cantik, furniture, berfungsi, kalaulah kena api rusak semuanya. Fungsinya udah hilang, estetikanya hilang, tidak bisa dipakai apa-apa. Jadi karena hasad, Bapak Ibu. Jadi kalau kita memiliki ilmu, pengetahuan atau pangkat atau kedudukan, maka yang paling berat setelah itu adalah ujian hatinya. Ujian hatinya. Bisa tidak kita mengontrol hati kita ini tetap bersih, tetap bening, tetap bisa melihat secara adil dan proporsional, bisa tetap fair, meletakkan adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat sejarah-sejarahnya dan fakta tentang bagaimana Yahudi sekarang, memanglah mereka itu ada semacam dendam yang terwariskan antara keturunan sebelah, yaitu Bani Ismail dengan Bani Israel. Kenapa? Dari dulu mereka mendapatkan banyak nabi dan rasul dari keluarga mereka. Kok tiba-tiba di akhir zaman nabinya malah dari Bani Israel? Maka berkembang gitu. Ibrahim itu dibilang begini-begini, Ibrahim itu sebagaimana hasadnya sesama mereka juga hasad. Hasadnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf, maka begitu juga hasadnya Bani Israel kepada Bani Ismail. Ya. Itu Yusuf itu dari istri yang muda, sedangkan induk kami istri-istri tua, ya kan? Nabi Yusuf kan Nabi Yusuf dan Benyamin itu dari istri yang paling muda, konon yang paling cantik juga. Sehingga cemburulah mereka. Dan Nabi Yusuf itu yang dipilih Allah dari sekian banyak anak laki-laki Nabi Ibrahim menjadi nabi setelah beliau. Maka Nabi Yakub alaihi salatu wasallam melihat Yusuf sebagai pilihan Allah. Ya, tentu kalau jadi pilihan Allah, jadi waliullah itu tanggung jawabnya berat dan cobaan hidupnya paling berat. Maka sifat seorang ayah yang manusiawi, sifat ayah tentu iba dengan Yusuf ini. Tapi kedengkian merusak segalanya, persaudaraan rusak. Ya. Kemudian iblis itu juga dengki kan kepada Adam alaihissalam. Jadi dosa pertama di langit itu adalah hasad. Dosa pertama di bumi juga hasad Qabil kepada Habil. Jadi dari ayat-ayat yang kita sudah pelajari ini dari surah Al-Bayyinah ini, ilmu itu harus mengikut kepada kebersihan hati. Objektivitas itu mesti di depan. Jangan gara-gara kita tidak suka sentimen sehingga kebenaran itu kita tolak secara sengaja akhirnya. Jadi itu kira-kira Pak ya, kenapa mereka, bagi kita mungkin simple, kita aja nggak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, ya kita ini turunannya jauh, sambungan kita ke Rasul itu di Nabi Nuh paling kan, jauh sekali. Tapi nggak ada dengki-dengkinya kita tuh, mau dari bangsa Arab, mau dari Israel, kalau Allah tetapkan Nabi, mau terserah Allah. Allah yang bagi karunia, Allah yang bagi kenabian itu, bukan hak kita. Nggak ada masalah, bagi kita mungkin nggak masalah, bagi mereka masalah itu Pak, hasad ini ya. Gitu kira-kira. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui Ustaz, kalau misalnya ada orang-orang dari agama lain masuk kepada agama Islam, kebanyakan mereka adalah orang yang betul-betul belajar, sehingga mereka mengetahui bahwa kebenaran itu ada di agama Islam, dan mereka pun juga memutuskan untuk beralih ke agama Islam. Dan keislaman mereka itu sangat-sangatlah Islam, bahkan lebih Islam dari kita-kita yang sudah dahulu masuk Islam. Jadi andai kita yang sudah Islam ini Ustaz mendapatkan knowledge, wawasan seperti yang mereka dapatkan, sehingga Islam tadi tidak ketinggalan dari mereka, Ustaz. Karena kenyataannya mereka yang baru masuk Islam karena mencari itu lebih Islam lagi dari kita, Ustaz, gitu. Jadi itulah yang saya ingin, Ustaz. Dan harapan saya pun juga kepada mahasiswa, Ustaz. Mahasiswa diberikan dia wawasan, ilmu, sebagaimana orang-orang agama lain mendapatkan kebenaran di Islam. Harapan saya mahasiswa pun juga bisa mendapatkan hal itu, Ustaz. Karena mereka adalah orang-orang yang berpotensi dan intelek, Ustaz, yang bisa kita kelola dan kita asah potensi mereka untuk dakwah kita ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bu, tadi apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya ini ada harapan, Ustaz, harapan bagaimana supaya kita yang Islam ini tidak ketinggalan keislaman kita dari orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Seperti contohnya kayak si Ko Stephen itu, Ustaz, ketika dia menemukan Islam, betul-betul dia total keislamannya, Ustaz, gitu. Jadi ini harapan dan andai-andai saya, Ustaz. Iya. Jadi beragama itu bukan dogma. Kalau saya punya prinsip, beragama itu bukan dogma, tetapi beragamalah dengan membaca, dengan riset, dengan penelitian, dengan nazar kalau bahasa teologisnya. Jadi beragama itu dengan fikir, baru muncul zikir yang benar. Kalau agama hanya berdasarkan katanya, ikut-ikutan, maka jadilah Islamnya itu Islam yang lemah, Islam yang mudah, tapi mudah hancur, dibawa ke kemari, iyo ke siko, jadi tidak punya prinsip. Tapi kalau agama yang dibangun dengan riset, dengan penelitian, dengan membaca, dengan perenungan yang dalam, dengan nazar, maka itulah agama yang kokoh. Jadi makanya sebelum bicara apa-apa, wahyu yang pertama turun tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Jangan tertipu dengan kita terlahir muslim kemudian kita menerima begitu saja. Karena nanti akan ditanya sama Allah nikmat Islam dari lahir itu. Memang sesuatu yang tidak diperjuangkan tidak ada rasanya. Kalau orang memperjuangkan sesuatu, dia akan menghargai perjuangannya itu. Orang yang perjuangkan sesuatu telah dapat, maka yang dapat itu dia sangat hargai. Ya. Kalau orang dari kecil terbiasa dapat uang dari orang tua, jajan sehari 200.000, jajan sepakan bisa 1 juta, gitu kan? Maka dia hampir-hampir susah untuk mensyukuri nikmat uang segitu. Tapi kalau orang dari pagi sampai petang manggaleh apa tuh, jualan dia ibu tuh, berusaha dia dapat sehari 50.000, lebih manis uang 50.000 daripada uang 2 juta. Lebih manis uang 2 juta tadi daripada 50.000 tio. Artinya apa? Sesuatu yang kita perjuangkan itu yang ada nilainya. Itu yang menjadi renungan dan sering saya tanyakan. Bahkan lalu saya juga bilang ke bapak ibu-ibu kan, itu yang jadi pertanyaan, bisa tidak kita nanti ketika ditanya tentang keislaman kita nanti di hadapan Allah, ketika di saat banyak orang yang di luar Islam itu mengorbankan segala yang dia punya hanya untuk sekedar syahadat, sementara kita dikasih gratis dari kecil syahadat, sudah enak, tapi kita tidak meningkatkan kualitas Islam kita. Ini yang lebih berat mungkin lagi nanti pertanyaannya dibandingkan yang
orang kafir luar sana yang memang kami tidak Islam karena tidak lingkungan kami Islam ya Allah. Bisa aja orang kafir begitu kan? Kami kafir karena kami memang dilahirkan di keluarga kafir. Maka wajar kami kafir ya Allah. Maka bola panas ke kita nanti. No, nih yang golongan yang sudah Islam dari kecil nih. Nah, ini akan jadi masalah nanti. Makanya kita bersyukur nikmat Islam dengan cara meningkatkan kualitas Islam kita. Itu caranya. Ya. Baik, mungkin makasih Bu Rini yang sudah menyampaikan apanya masukannya. Memang betul itu ya. Ada lagi ibu-ibu bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa. Ada Bu? Udah. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa jumpa kembali. Lebih banyak lagi yang hadir, lebih semangat lagi. Masih surah Al-Bayyinah. InsyaAllah kita tutup besok terakhir surah Al-Bayyinah. Mohon maaf bila salah kurangnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.